Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kami tim Urban Legend Official. Kali ini kami sedang berada di Kampung Mati Vietnam di Kramat Jati. Kali ini kami akan berusaha mengulik dan menekan histori dari Kampung Mati di sekitaran sini, dan kami akan mewawancara beberapa narasumber yang terpercaya di daerah-daerah sini. Untuk kalian terus saksiin video kita ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yuk ikutin. Kisah pengungsi asal Vietnam dimulai pada tahun 1975. Ketika itu, Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, jatuh ke tangan pasukan Vietnam Utara. Peristiwa ini mengakhiri Perang Indochina II dan Vietnam memulai reunifikasi di bawah pemerintahan komunis. Pendukung Vietnam Selatan yang tak sejalan dengan kepemimpinan komunis pergi dari negaranya. Para pengungsi berlayar dengan perahu-perahu berbahan kayu, mengarungi lautan, lantas menyebar ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan Indonesia. Jumlahnya ratusan ribu orang, datang secara bergantian sepanjang tahun 1975 hingga 1980-an. Irial Glynn dalam Asylum Police, Both People and Political Discourse, Boats, Votes, and Asylum in Australia and Italy 2016 menulis, istilah manusia perahu mulai sering digunakan pada 1970-an untuk menggambarkan lonjakan pengungsi Indochina yang nekat mencari suaka. Bukan hanya dari Vietnam, meski jumlahnya kalah besar, ada pula orang-orang yang mengungsi dari Kamboja dan Laos. Pelarian mereka tak lepas pula dengan kondisi politik di negaranya masing-masing. Awalnya, eksodus keluar dari Vietnam pada paruh pertama 1975 karena ekspansi pasukan komunis Vietnam Utara ke Vietnam Selatan hanya 130.000 orang. Namun, menurut Irial, jumlah itu menjadi nyaris 800.000 orang usai Saigon jatuh ke tangan komunis. Di dalam artikel Boleh Numpang Lewat yang terbit di Tempo edisi 25 November 1978 disebutkan sebanyak 27 pengungsi Vietnam pertama kali mendarat di Kepulauan Riau beberapa bulan setelah kejatuhan Saigon pada 1975. Sementara Muhammad Van Dijk di dalam tulisannya Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975 sampai 1979 yang terbit di jurnal Avatara edisi Januari 2013 menulis, pada 19 Mei 1975 Kepala Staf Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo melaporkan sebanyak 92 pengungsi Vietnam sempat singgah di Tarempa, Kepulauan Riau. Sedangkan manusia perahu yang pertama kali dan ingin menetap di Indonesia, yaitu manusia perahu yang mendarat di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna pada 25 Mei 1975 dalam keadaan yang sangat mengenaskan, tulis Muhammad Van Dijk. Keberhasilan itu kemudian mendorong pengungsi Vietnam lainnya untuk menuju Indonesia. Bahkan, menurut Van Dijk, jumlah pengungsi asal Vietnam melampaui penduduk di Pulau Anambas yang hanya 3.000 jiwa. Di dalam artikel Di Jakarta Berapa Lama yang terbit di Tempo edisi 20 Agustus 1977 disebutkan, sekitar 400-600 pengungsi Vietnam menghuni 6 lokasi yang ada di Pulau Bintan, Riau, dan Jawa Barat tak jauh dari Jakarta. Di Jakarta sendiri, 127 pengungsi awalnya ditampung di gedung milik Departemen Sosial di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur. 3 bulan kemudian, mereka dipindah ke gedung yang dibangun di Depsos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 127 pengungsi itu diombang-ambing selama 22 hari dari Saigon menumpangi 4 kapal.
Indonesia dan beberapa negara ASEAN bukan negara tujuan mereka. Di sini mereka hanya singgah. Hal itu diakui salah seorang pengungsi yang bernama Thong Yen yang diwawancarai Tempo. Menurutnya, ia bersama 70 rekannya berniat ke Amerika Serikat. Selebihnya hendak ke Australia, Prancis, dan Kanada. Ance Misbah di dalam Trouble Transit. Politik Indonesia bagi para pencari suaka pada tahun 2017 menulis, banyak di pengungsi yang tertahan di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Semula, Indonesia memproses pengungsi secara ketat. Akan tetapi, terpaksa mengikuti jejak Thailand dan Malaysia, menghalau perahu pengungsi di laut dan memulangkan paksa. Seiring waktu, gelombang pengungsian mulai menyusut sejak ada tudingan arus orang-orang terbuang. Itu sengaja diatur pemerintah Vietnam sendiri. Tempo edisi 24 Maret 1979, di dalam artikel "Tak perlu pulau, tak akan perlu pulau" disebutkan, tudingan itu berhasil membuat pemerintah Vietnam berbenah. Vietnam tidak mau hubungannya dengan ASEAN memburuk. Gelombang pengungsi Vietnam pun perlahan-lahan surut. Setelah para pengungsi Vietnam pergi, beberapa tempat bekas pengungsian menjadi tidak terawat, bahkan menjadi kampung mati tidak berpenghuni. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat ibu kota Jakarta, rupanya masih tersimpan lokasi-lokasi yang terkenal dengan keangkerannya. Salah satu tempat yang mungkin tak asing terdengar bagi warga timur Jakarta ialah Kampung Mati Vietnam yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut cerita, tempat ini dulunya pernah menjadi saksi bisu pengungsian warga Vietnam, hingga beralih fungsi menjadi panti jompo. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tempat yang kental dengan hal-hal berbau mistis dan menyisakan beragam cerita mengerikan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Konon, di Kampung Mati Vietnam terdapat seekor buaya yang sering muncul di pinggiran sungai. Menurut cerita dari orang sekitar, munculnya buaya tersebut pada suatu waktu adalah pertanda bahwa lokasi tersebut akan didatangi banjir besar. Kampung Mati dengan tanah seluas sekitar 2,3 hektar ini kabarnya hanya ditinggali oleh 17 kepala keluarga. Beberapa bangunan yang tidak berpenghuni dibiarkan saja dengan kondisi rusak dan cukup memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim Urban Legend Official. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber terpercaya dari tempat sekitar di sini, yaitu Kampung Mati Vietnam di Kramat Jati ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Bejo. Pak Bejo. Oke, kita batu sebentar, Pak ya. Bisa diceritain sedikit dong, Pak, untuk sejarah dan historinya dari Kramat Jati Vietnam di sini, Pak? Kampung Vietnam. Ya, pada dasarnya dulu waktu dibangun ini hanya untuk penampungan Vietnam. Jadi dulu ada perang Vietnam kan di sono. Nah, di sini konflik sono, pemerintah Indonesia membantu dengan menampung dari konflik perang itu di sini. Ya, dulu sebelah sono aja nih belum dibangun kayak gini nih. Iya ya. Nah, habis itu udah Vietnam reda, baru sama Menteri Sosial dibikin penampungan panti jompo. Oh, tindak lanjutnya itu. Tindak lanjutnya Itu sekitar tahun berapa itu, Pak? tahun 8 berapa itu kayaknya, 80-an atau 90-an lah, 80-an ya. 80-an ya. Nah, habis beres itu banjir lah gede itu tahun 2007. Iya, itu gedean tuh. Nah, itu gede. Nah, dari situ kan biasa nggak banjir kaget jadinya. Iya. Nah, semenjak dari situ
dipindahkanlah para panti jompo di luar. Dipindahkan ke dinas sosial. Dinas sosial ada yang ke Grogol, ada yang ke Cager, Cipayung situ. Nah sampai saat ini yang tinggal paling hanya mantan pegawainya dan saudara-saudaranya, keluarganya lah yang tinggal di sini sekarang. Untuk terkait ini kan kita dapat berita isu bullying ya Pak, isu mitosnya katanya di sini ada terjadi tragedi, ada yang pembunuhan, ada yang bunuh diri juga di sini Pak. Itu benar atau tidak Pak? Wah itu tidak benar, nggak ada sih. Nggak ada Pak ya? Nggak ada, dari dulu nggak ada gitu. Soalnya kita dapat beritanya sih kayak gitu Pak, untuk penegasan aja. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah itu ada dulu korban satu doang karena banjir. Oh. Jadi nenek ibaratnya kan dia udah disuruh pergi, udah diungsiin, ikut, cuma dia kelupaan, mungkin kainnya apa-apanya ketinggalan di kamar. Nah dia secara nggak langsung pulang tanpa sepengetahuan petugas. Iya. Tugas itu yang tadi narik itu. Nah dia balik lagi lah ke tempatnya sebelah sono tuh kayaknya. Nah dari situ bertepatan air tinggi. Nah mungkin kejebak dari situ atau gimana nggak tahu. Pada intinya nggak ada itu istilah pembantian, nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Berarti mitos hanya ya, mitos saja saja. itu. Nah itu cuma korban banjir itu doang kan. Karena neneknya balik lagi sendiri tanpa sepengetahuan petugas. Gitu aja. Tapi untuk saat ini sikap pemerintah pada tempat ini saat ini masih dijadiin cagar budaya aja atau masih ditindaklanjuti lagi Pak? Ya Tempat kalau ini. untuk itu sih kita nggak tahu deh ya. Tapi dengar-dengarnya mau buat jembung. Jembung apa tuh Pak? Itu penampungan air. Nah, jadi untuk ya kayak danau lah ibaratnya. Jadi buat penampungan air sebelum masuk ke Jakarta langsung. Iya. Kan mungkin air di situ dulu. Jadi buat penampungan sementara gitu aja. Jadi nggak banjirnya biar nggak langsung gitu. Terus tanggapan dari warga sekitar ini gimana Pak? Ya udah bagus. Bagus lah ya. Ya mungkin sudah secepatnya lah untuk direalisasikan apa ya dari gubernur di sekitar. Mungkin nanti bisa kita sinkronkan lagi Pak, nanti kita bisa lapor lagi dengan Pemda di daerah Jakarta. Kita bisa audiensi juga nanti di sana. Oke, mungkin itu aja Pak. Siap. Sejarah dan historinya. Terima kasih atas waktu dan ininya Pak. Kami dari tim Urban Legend Kampus UBK, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak ya. Iya, siap. Selesai sudah penelusuran tim Urban Legend Official di Kampung Mati Vietnam Keramat Jati. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari setiap tempat yang dikunjungi ya. Terus ikuti video kami, video terbaru Urban Legend Official, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. See you next video.